Saya ingin langsung ke Mas Suko Widodo. Mas Suko, kalau kita lihat karakteristik dari pemilih Jawa Timur nih, seperti apa dengan hadirnya 3 Sri Kandi ini sih sebenarnya respon-responnya nih? Saya melengkapi Mas Hendri, yang pasti kita akan punya gubernur perempuan lah. Siapapun wakilnya, yang pasti gubernurnya perempuan itu. Nah, ada hal yang menarik memang pada awalnya Bu Kofa akan tampil sendirian, dan pada saat menjelang penetapan itu memang ada isu PDI akan bergabung dengan PKB. PKB sebagai juara atau pileg waktu itu memang juga kesulitan juga mencari orang, lebih tiba-tiba kedatangannya Mbak Lulu tentu akan membuat warna beda. Yang pasti bahwa NU itu ada di mana-mana, baik di Game Plus, termasuk di BDI, di PKB ada. Sehingga misalnya seseorang kalau dia orang PKB pasti dijalankan. Jadi kan yang di Golkar juga ada. Nah, saya kira pertama petahana dan Game Plus yang mendukung Khofifah pasti punya peluang yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Nah, masuknya Gus Dan misalnya aktivis Golkar yang sudah punya pondok, tentu juga bisa mengambil NU. Sementara selama ini Bu Risma itu dipahami sebagai wali kota yang punya jenuhi ide-ide luar biasa, yang sebenarnya bisa resonansi, bisa berpengaruh pada pikiran-pikiran berbagai daerah. Nah, yang agak mengejutkan memang seperti kata Mas Hendy tadi, hadirnya Mbak Lulu dan Mas Lukman ini kan tidak diduga. Nah, sekarang seperti apa petanya? Kalau saya lihat kemudian tinggal relasi dan relasi langsung ya antar orang itu, Bu Khofifah sebagai pribadi, Bu Risma dan masing-masing pribadi. Nah, ada hal yang menarik ya, misalnya kalau di pilihan gubernur itu Game Plus, kemudian PKB sendiri, PDI sendiri, yang perlu dicatat bahwa ini bersamaan dengan Pilwali dan pilihan bupati. Nah, ini rumitnya, misalnya saya ambil kasus di Jombang, bagaimana PDI bersama P3 dan Demokrat jadi satu. Sementara di sana ada Gerindra dengan PKB lawannya. Di Madiun juga gitu. Ada PDI juga bergabung dengan Demokrat. Artinya setelah membaca peluang-peluang itu, posisi orang NU menurut saya akan lebih banyak diputuskan oleh relasi pribadi personal antara kandidat dengan orang-orang NU. Jadi tidak mungkin partai akan memastikan ini. Jadi ini tinggal keputusan personal, dan saya kira ubiquitas informasi dengan medsos yang luar biasa. Ini siapa yang cenderung pada hubungan masing-masing kandidat dengan orang dan kelompok-kelompok. Karena kalau kiai pun juga macam-macam, kan ada yang di PKB, ada di NU, ada di Muslimat. Jadi menurut saya ini demokrasi yang menarik ya. Jadi ada keberadaan. Dan sejauh ini saya juga tidak lihat misalnya kelompok-kelompok yang mengklaim itu sejauh ini juga belum ada. Jadi sangat cair menurut saya. Oke, cukup rumit juga kalau kita lihat ya peta koalisi di Pilgub dan juga Pilwalkot di Jawa Timur gitu. Artinya kalau melihat karakteristik dari pemilih sendiri, mereka lebih dominan melihat figur atau partai politik kalau di Jawa Timur, Mas Hensat? Rata-rata emang melihat figur kalau dalam pemilihan. Pilgub. Ya semua pemilu itu figur itu masih menentukan. Baru kemudian mereka ngelihat partai politik kemana aja. Tadinya kan malah di Jawa Timur ini kita menilainya akan ada pertarungan antar mantan menteri sosial gitu ya. Jadi pertarungannya ini adalah siapa yang paling sosial gitu. Terus kemudian ada Mbak Lulu gitu. Jadi nggak jadi mantan menteri sosialnya. Jadi mulai menarik. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Suko tuh benar tuh. Jadi memang sekarang tergantung dari kedekatan pribadi. Cuma kadang ada beberapa wilayah yang pakai sistem noken, tergantung dari ulamanya. Itu Madura tuh mirip-mirip loh, mirip-mirip pakai noken tuh. Jadi kalau satu wilayah kiainya pilih siapa ya ikut semua. Dan itu ceruknya cukup besar ya Madura? Iya, bukan cukup besar, sangat besar gitu. Nah itu yang menarik menurut saya.
Nah sekarang tergantung dari bagaimana program-program yang ditawarkan juga. Apakah kemudian lebih menarik hati atau tidak? Nah ini menarik sih sebetulnya, ini antar mantan Menteri Sosial plus Plus Bu Lulu ini nih. Jadi ya kita cari-cari, karena Mbak Lulu itu juga kan kalau saya nggak salah di DPR-nya itu dia berada di Komisi Pertanian. Dan salah satu programnya itu pupuk tuh. Jadi ya kita lihat juga apakah program-program pertaniannya Mbak Lulu tuh bisa masuk ke sana. Ini kan masih dikit lagi nih. Walaupun dia udah nggak jadi anggota DPR, pemilihannya 1 bulan kemudian ya, tapi minimal dalam masa kampanye yang akan dimulai tanggal 29 September kalau saya nggak salah, itu ada waktu lah untuk jalan-jalan sebagai anggota DPR. Oke, saya ingin kembali ke Mas Suko. Mas Suko, kalau tadi dikatakan ini kembali ke kedekatan personal antara kandidat dengan para pemilih. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, artinya mereka hanya akan terpaku di tempat-tempat daerah yang mereka punya kedekatan personal saja dong. Bagaimana dengan peluang mereka untuk bisa meraih suara di tempat yang kedekatan personalnya belum terjalin nih? Itu problemnya. Kita ini punya 31-32 juta dengan wilayah yang sangat luas. Nah, secara kultural, Jawa Timur kan juga ada Madura, ada Osing di Banyuwangi, kemudian Padalungan, Tapal Kuda, karakter Arek, dan Mataraman. Masing-masing punya punya karakter yang beda. Tapi di masing-masing tempat itu pasti ada kiai, seperti kata Mas Hendri. Dia akan berpengaruh lingkungannya. Jadi saya bilang bahwa seberapa relasi, jadi pertama saya kira ditentukan oleh sosok dirinya. Dalam sosok diri saya kira Bu Khofifah punya peluang paling besar karena 5 tahun terakhir berada di tempat ini gitu loh. Sementara Mbak Lulu memang cukup terkenal terakhir, tapi kan masih di bawah. Jadi pesonanya Mbak Lulu kan masih terbatas di media sosial. Kecuali nanti, tapi punya PKB, punya partai yang sangat juara di Jawa Timur, sehingga kalau mesin bergerak maka akan cepat mengangkat. Sementara Bu Risma itu karena berada di metropolis ya, ibu kotanya Jawa Timur Surabaya, pernah menjadi yang dia punya magnet ya di dalam masyarakat perkotaan. Apakah nanti di desa itu berpengaruh? Tapi di sana juga ada banyak PP, banyak bupati dari PDI dan PKB di berbagai daerah itu. Tetapi Bu Khofifah punya Muslimat, punya Ikatan Alumni Erlangga, punya Fataya, dan selalu hadir di milenial ya. Itu saya lihat di digital presiden itu memang jauh sekali ya. Kalau riset di langsung itu cukup tinggi, tapi di digital presiden itu memang Bu Khofifah juga cukup tinggi. Nah, apakah dalam sebulan ini ada perubahan? Ya tergantung dari seberapa kuat beliau itu melakukan relasi dan komunikasi publik baik di darat maupun di maya. Baik. Ya, itu. Nah, menarik juga Mas Hensat kalau berbicara mengenai bagaimana nanti posisi Risma ini sendiri ya, karena kan tadi disebut terlalu metropolis gitu Mas. Kalau menurut Anda seperti apa? Nanti dijawabnya. Usai jeda ya, sesaat lagi. Udah tahu mau dipilih. Kita jeda dulu.